Hey guys, this is Mommy Beluga Investing. Oke, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Di video kali ini saya akan menganalisa saham Starbucks Corporation dengan simbol saham SBUX. Oke, saham ini diperdagangkan di Nasdaq. Beberapa alasan pribadi saya untuk membahas buat video mengenai saham ini adalah saya melihat saham ini di portfolio suami saya. Oke, yang kedua ceritanya ya. Kami tertarik dengan Starbucks setelah perjalanan ke Medan di akhir tahun 2019. Kami lihat di mana-mana ada Starbucks, mirip sekali dengan McDonald yang ada juga di mana-mana. Oke, yang ketiga, setelah melihat kinerja perusahaan secara sekilas, waktu itu suami saya memutuskan untuk beli sahamnya sedikit. Oke, jadi di video ini saya berusaha cari tahu apakah keputusan yang kemarin itu udah benar ya. Dan kalau misalnya benar, apa saya tertarik juga untuk beli atau rekomendasi beli lebih banyak lagi ke suami. Sejauh ini saya belum punya rekening saham untuk pasar Amerika. Oke, setelah melihat angka-angkanya ya, secara singkat saya bagi dulu ya apa yang saya lihat ya dari analisa saya. Kesimpulan saya untuk Starbucks adalah, satu, dia perusahaan yang sedang berkembang. Dua, hasil dividennya lumayan, tapi nggak terlalu spektakuler. Jadinya saya belum punya rencana untuk beli sahamnya, dan tidak bisa rekomendasi untuk beli lebih banyak lagi ke suami. Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau dari request analisa saham tertentu, silahkan tulis di komentar, saya akan berusaha carikan datanya dan bahas. Tapi sabar ya, karena saya perlu waktu untuk mengumpulkan datanya. Oke, seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuan saya adalah untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon maaf sebelumnya kalau analisa saya kemungkinan tidak kelihatan konsisten dari satu video ke video yang lainnya. Analisa saya kemungkinan besar berubah tergantung dari data yang saya punya dan pengetahuan saya yang seiring saya sedang belajar. Oke, mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oke, kita mulai sekarang ya dari profilnya Starbucks Corporation. Oke, perusahaan ini adalah seperti yang mungkin kita tahu bersama, kedai atau kafe kopi yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaannya ini didirikan oleh 3 sekawan, yaitu Jerry Baldwin, Zev Siegel, dan Gordon Booker. Oke, pada tahun 1971. Oke, awal 70-an ya. Oke. Menurut informasi dari Wikipedia, mereka bertemu pada saat sedang kuliah di The University of San Francisco. Kantor pusat Starbucks berada di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Pada awalnya, Starbucks adalah sebuah toko di tempatnya itu di 2000 Western Avenue di Seattle, Amerika. Bisnis awal mereka tidak menjual minuman kopi seperti yang sekarang ya, tapi mereka hanya menjual biji kopinya saja. Bisnis minuman kopi dimulai pada tahun 1987. Oke, belum terlalu lama ya. Pada periode itu, 3 pendiri aslinya menjual bisnis mereka kepada mantan manajer mereka, yaitu Howard Schultz. Oke, ini orangnya di sini ya. Schultz yang memulai lini minuman kopi dan mengembangkan perusahaannya secara eksponensial seperti sekarang ini. Dan sekarang Starbucks dapat kita temukan di mana-mana di seluruh dunia. Oke, sekarang kita lihat ya di layar, kita bisa melihat 10 pemegang saham teratas dari Starbucks. 10 pemegang teratas Starbucks diisi oleh investor institusional yang dipimpin oleh The Vanguard Group Inc. Saya tidak akan bahas lebih jauh lagi ya tentang Starbucks ya, karena kalau kita baca-baca Wikipedia sudah memiliki begitu banyak informasi tentang Starbucks. Dan saya rasa sebagian besar dari kita juga sudah familiar dengan bisnis Starbucks dan sudah pernah ke Starbucks sendiri. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat bagaimana performa mereka. Perusahaan ini ya, gimana performanya ya. Oke, seperti biasa di sini saya plot laba per saham Starbucks selama 15 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005.
Saya juga menambahkan garis putus-putus berwarna hijau horizontal sebagai panduan ke level 0. Laba di bawah garis ini menunjukkan perusahaan mencatat kerugian untuk tahun tertentu. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Sepintas melihat tren EPS Starbucks, menurut saya adalah perusahaan ini perusahaan yang sedang berkembang ya. Kita lihat EPS-nya terus menanjak. Namun ada beberapa penurunan yang menurut saya perlu kita bahas ya, yaitu pada tahun 2008, 2013, dan terakhir yang tahun lalu, tahun 2020. Oke, dalam laporan tahunannya tahun 2008, manajemen Starbucks mengakui bahwa mereka baru saja melalui tahun yang sangat sulit. Ya, itu adalah tahun pertama mereka dengan pertumbuhan yang lambat, penutupan toko, dan beberapa langkah drastis untuk pengurangan biaya juga terjadi. Seingat saya, tahun 2008 juga merupakan tahun krisis di Amerika Serikat. Kondisi inilah yang tampaknya mendorong manajemen Starbucks untuk mengumpulkan sekitar 10.000 mitra mereka di New Orleans untuk konferensi kepemimpinan dan arah baru bagi perusahaan. Sejak saat itu, Starbucks lebih menekankan pada kopi dan pengalaman Starbucks. Rencana turnaround tampaknya berhasil karena pendapatan perusahaan, seperti yang kita lihat di layar ya, tumbuh selama 4 tahun ke depannya hingga turun lagi sayangnya di tahun 2013. Tahun 2013 agak aneh ya, karena Starbucks melaporkan rekor kinerja pendapatan bersih, yaitu meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Namun, laba bersih mengalami penurunan yang dalam, seperti yang kita lihat di layar di EPS-nya ya. Setelah saya membaca ya, tahun 2013 itu Starbucks mengeluarkan biaya prapajak sekitar 2,7 miliar US dollar dari arbitrase dengan Kraft Food Global Inc. Kasus arbitrase mungkin di luar pengetahuan dan keahlian saya ya untuk saat ini, jadi saya mencoba meringkas sesuai dengan sejauh pengetahuan saya ya. Oke, jadi kasus ini menurut saya berasal dari keinginan Starbucks untuk mengakhiri perjanjian dengan Kraft. Kesepakatannya adalah bahwa Kraft akan membantu mendistribusikan kopi Starbucks. Dalam pemutusan ini, kedua belah pihak mengakui sebagai korban dan menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Hasil akhirnya, pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Kraft adalah korban dan Starbucks harus membayar. Oke, 2,7 miliar US dollar merupakan perkiraan biaya selama pelaporan dan sudah dicatat sebagai beban pada tahun 2013. Oke. Starbucks kemudian pulih dengan sangat baik sejak setelah tahun 2013 hingga penurunan kembali di tahun 2019. Setelah baca-baca, ada beberapa faktor yang dikaitkan dengan penurunan pendapatan tahun 2019 ya. 1. Beberapa biaya dari usaha patungan Cina Timur. 2. Tidak ada lagi kontribusi dari Tazo dan Starbucks Thailand, karena unit bisnis tersebut telah terjual. Jika saya ingat dengan benar, Thai Bev mengambil alih operasi Starbucks di Thailand. Oke, akhirnya kita lanjut ke penurunan yang paling belakang ya, tahun 2020. Sebagian besar terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Ya, memang tahun lalu itu tahun yang spesial untuk semua bisnis. Oke, nah itulah sedikit kinerja perusahaan. Sekarang mari kita lihat apa saja keuntungan bagi pemegang saham itu. Oke, kita lihat dividennya ya. Oke, untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik di layar saya plot 3 lapis informasi seperti biasa. Yang pertama adalah dividennya sendiri ya, per tahun yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan 2 informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas ya adalah jumlah dividen per saham dalam US dollar di sini ya. Dan yang di bawah adalah persentase dividen terhadap laba. Oke, sebagai perbandingan saya plot kembali EPS atau laba per saham tahunannya. Oke. Selama 10 tahun terakhir ya, dividen Starbucks terus meningkat ya. Di sebagian besar ya dividennya memiliki proporsi yang sangat sehat.
sehubungan dengan pendapatan per saham dari Starbucks. Secara visual kita bisa lihat ada kesenjangan yang cukup lebar antara tingkat dividen dan pendapatan Starbucks. Pada tahun-tahun normal, Starbucks mendistribusikan antara 14 hingga dengan 53% dari pendapatannya. Dua pembayaran dividen khusus terjadi di tahun 2013 dan tahun 2020. Pada 2 tahun itu, Starbucks membagikan dividen lebih tinggi dari pendapatan mereka. Rasio pembayaran masing-masing adalah 4.000 dan 200% dari tahun 2013 dan tahun 2020. Sumber kas tersebut mungkin saja berasal dari kas yang ditahan dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena gapnya di tahun sebelumnya lumayan besar. Oke, dari sejauh ini ya yang saya lihat, jadi saya pikir kebijakan dividen Starbucks ya cukuplah sehat ya, bahkan mungkin bisa dibilang sangat sehat. Oke, sejauh ini ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat dividen ini kalau dibandingkan dengan harganya ya, yaitu dividen yield. Kita lihat angka dividen yieldnya. Oke, ini hal yang cukup baru ya untuk video berbahasa Indonesia saya, yaitu melacak pergerakan dividen yield. Dividen yield adalah persentase dividen dibandingkan dengan harga saham. Yield ini bisa dipakai sebagai patokan perbandingan lebih menguntungkan mana, taruh saham di perusahaan ini atau di tempat lain, misalnya deposito yang ya dijamin dan jauh lebih aman ya, apalagi deposito di bank pemerintah. Di plot ini di tiap-tiap noktah ya menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan seperti yang kita tahu, harga saham setahun itu naik, turun, berubah terus. Jadi tiap noktah itu ada garis vertikal. Ya, kalau ada belinya di harga yang rendah, yieldnya bisa lebih tinggi di ujung atas. Error barnya ini error bar namanya ya. Dan sebaiknya kalau belinya pas yieldnya rendah, ya. Kalau ya pas yieldnya tinggi, maksud saya yieldnya harganya tinggi, oke, yieldnya jadi lebih rendah, oke. Hasil dividen terakhir Starbucks adalah di sekitar 1,21%, oke. Kalau dibandingkan dalam rupiah ya, dalam saham-saham di Indonesia dan kondisi di Indonesia, angka ini nggak segitu menjanjikannya karena dia lebih rendah dari deposito di bank-bank pemerintah Indonesia. Ataupun kita kalau bandingkan dengan dividen perusahaan semacam BJTM gitu misalnya ya. Oke, tapi perlu diingat juga dividen Starbucks ini dalam US dollar. Jadi jumlahnya dalam rupiah juga bergantung dengan nilai tukar dan dari rupiah dan US dollar. Oke, begitu kira-kira seberapa keras investasi Anda bekerja di Starbucks atau dividen yield-nya. Sekarang mari kita lihat harga wajarnya menurut versi saya, versi Mami Beluga. Oke, sekarang kita lanjut ke harga wajar ya. Apakah harga perusahaan ini masih masuk harga wajar saya? Oke, seperti biasa, untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari. Yang kedua adalah harga di PE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio 10, Price to Earning Ratio ya, adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya, angka di Price to Earning Ratio itu adalah harga saham 10 kali lipat dari labanya. Dengan harga di Price to Earning Ratio 10, saya berharap akan balik modal atau kemungkinan untuk balik modalnya lebih tinggi ya dalam waktu 10 tahun. Secara konservatif, oke, saya anggap harga di bawah PE 10 itu sebagai sedang murah. Oke, ketiga, saya plot juga harga di PE rasio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus di sini. Saya anggap perusahaan itu sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini, biasanya ya. Oke, dan keempat adalah harga di PE rasio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, sekarang coba kita lihat ke layar ya. Mari kita lihat pergerakan harga saham Starbucks. Dari pergerakan IPS kita sudah melihat tadi ya, perusahaannya itu bahwa perusahaannya sedang berkembang atau growth company karena tren general IPS-nya adalah meningkat. Dari perspektif pasar, sepertinya pasar juga melihat seperti itu. Dari harganya kita lihat pergerakan harga di layar,
pasar juga melihat seperti itu. Tren harganya konsisten berada di atas PE rasio 20. Walaupun ada penurunan pendapatan pada tahun 2020, pasar tampaknya masih cukup confident. Sepertinya ada ekspektasi pemulihan ekonomi yang mendorong harga saham lebih tinggi. Ekspektasi ini juga tampaknya didukung oleh pemulihan pendapatan di tahun 2021. Oke, sekarang saya juga sudah menambahkan anotasi harga wajar versi Mami Beluga berdasarkan laporan penghasilan yang terbaru, yaitu di kuartal ketiga tahun 2021. Tahun finansial Starbucks berakhir pada bulan September ya. Oke. Mengingat Starbucks sebagai perusahaan yang sedang berkembang, seperti yang saya lihat tadi ya, kerangka kerja normal saya untuk mengikuti PE 10 itu mungkin tidak terlalu berlaku ya, tidak terlalu relevan. Oke, sekarang kalau misalnya melihat harga wajar versi saya yang seperti biasa ya, saya lihat harga wajarnya ada di 20 sampai 30 dolar per saham. Tapi untuk Starbucks dalam hal ini saya menganggap bahkan 60 hingga 80 dolar pun masih merupakan harga yang wajar. Oke. 60 dolar juga didasarkan pada penilaian pasar historis yang selalu di atas PE 20-nya ya harganya ya, seperti kita lihat di layar. Tahun 2020 dan 2021 merupakan periode yang spesial di mana pendapatan turun namun pasar masih memiliki kepercayaan yang cukup tinggi. Satu hal yang saya perhatikan, jika pandemi mungkin juga mengubah gaya hidup orang, terutama di mana dan bagaimana mereka hangout ya. Kalau mereka sudah berhenti, kalau gaya hidup orang berubah dari hangout di Starbucks, mungkin ini bisa mempengaruhi penghasilan Starbucks. Tapi saya tidak terlalu yakin akan mempengaruhi secara negatif ya, karena sejauh ini kita melihat Starbucks dengan cepat beradaptasi dengan perubahan. Contohnya kita lihat Starbucks juga ada di mana-mana dan di tiap daerah dan tiap negara dia mempunyai cita rasa lokal sehingga dia bisa diterima secara lokal. Jadi perubahan gaya hidup dalam waktu jangka panjang belum tentu akan berdampak negatif ke Starbucks. Mungkin orang-orang juga berpikir seperti itu ya, pasar juga berpikir seperti itu. Jadi penurunan harga di tahun penurunan pendapatan di tahun 2020 tidak sebegitu mempengaruhi harganya. Oke, per 8 Oktober 2021 pada saat video ini disiapkan, harga saham Starbucks ada di kisaran 111,22 US dollar ya per lembar. Pasar tampaknya menaruh kepercayaan yang sangat tinggi pada Starbucks, namun kalau dari segi saya sendiri, saya tidak sebegitu percaya diri sampai dengan harga ini. Kalau dengan 60 sampai 80 dolar, saya masih cukup percaya diri. Oke, jadi sekarang kesimpulan ya, menurut saya, satu, Starbucks adalah perusahaan yang sedang berkembang. EPS-nya, tren globalnya meningkat terus. Dividennya juga cukup lumayan ya, 1% ya, tapi ya memang tidak spektakuler. Saya belum punya rencana untuk membuat posisi atau membeli saham di Starbucks, dan rekomendasi saya untuk suami juga tidak membeli lebih banyak karena dari segi harga tidak terlalu yakin untuk saat ini. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Kalau ada request analisa saham perusahaan, bisa tulis di kolom komentar. Akan berusaha saya sandingkan dengan saham di satu sektor. Tapi mohon untuk sabar ya, karena saya perlu waktu untuk mengumpulkan datanya. Oke, sekian dulu ya video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.